Tentu saja, ada kemungkinan yang sangat kecil bahwa pria itu mengetahui kompaun dan, tetapi dengan sengaja mengolok-olok dirinya sendiri. Tetapi kemungkinan ini dapat diabaikan sama sekali. Lagi pula, jika generasi muda keluarga aristokrat mengetahui senyawa dan, maka lingkaran perang besar seharusnya menerima lebih banyak atau lebih sedikit angin. Itu saja, aku pasti bisa mengetahui pasar senyawa dan yang luas di masa depan. Memikirkan masa depan yang cerah, Qin Yichan menantikannya untuk sementara waktu. Tetapi hal yang paling mendesak adalah membeli rumput beku rendah terlebih dahulu, dan melihat ke mata dan genangan darah dan yang lainnya. Dia memutuskan untuk membiarkan mereka muncul dalam beberapa hari terakhir dan menyimpan perhatian. Setelah masuk ke loteng, ternyata seperti spekulasi. Tata letak yang mewah, dan harta karun yang dijual di sini memang tidak sebanding dengan kios di luar. Tailisan dan yang lainnya dapat digambarkan sebagai pembuka mata. Tetapi Qin Yichan tampak lebih tenang, karena keberadaan senyawa dan, dia tidak peduli dengan banyak ramuan. Ada 3 lantai di loteng. Saat Anda berjalan jauh ke lapisan kedua, atmosfer yang kaya bahkan lebih terlihat. Ada konter di mana-mana, dan bahkan masing-masing toko yang luas tertata rapi di samping 2. Qin Yichan melirik dan menemukan bahwa sudah ada beberapa bahan obat atau ramuan, dan bahkan dinding tidak memiliki harga yang jelas, dan tampaknya harganya dinegosiasikan secara langsung atau bahkan dibarter. Sambil melihat sekeliling, Qin Yichan melihat sebuah toko tidak jauh darinya. Ada seseorang. Pria berjubah itu memegang kotak kayu cendana merah dan berjalan ke konter. Dia juga ingat untuk menginstruksikan sobat, ambil posisi tengah keluar dan atur ini. Pria itu bergegas melakukannya, dan pria itu bergumam, saya hampir melupakan hal ini. Berkat pengingat manajer, ini adalah harga yang bagus. Pria itu juga tertawa, pemilik toko lainnya, yakinlah. Alchemy Dao Heaven's Chosen akan diadakan di kota Tian ini, dan beberapa orang sangat menginginkan obat suci ini. Saat berbicara, bos juga memperhatikan Qin Yichan, dan segera mengangkat senyuman untuk menangkap pelanggan dan melambai. Tuan muda ini, mungkin Anda juga mencari harta karun. Buah Yan Xinghua, baru saja dikeluarkan oleh toko kami. Jangan lewatkan 1 juta jika Anda membutuhkan tuan muda. Mendengar teriakan ini, Qin Yichan menatapnya. Diam-diam berpikir, lebih baik datang lebih awal daripada sekarang. Obat suci yang baru saja diambil penjaga toko ini ternyata adalah sesuatu yang sangat dia butuhkan. Buah Tianyan Xinghua, diambil sendiri, telah sangat meningkatkan kekuatan roh. Dan Qin Yichan melihat ini dan bahkan memikirkan resep obat. Seng dan Tianyan Xinghua dan pil ini adalah pilihan kedua untuk menembus ranah spirit power. Dan hari ini Yan Xinghua dan adalah pangkat Seng dan sangat berharga. Anda bisa menebak Tianyan Xinghua Guo adalah materi terpenting dengan mendengarkan namanya. Alasan mengapa Qin Yichan tidak sengaja menemukannya sebelumnya, adalah karena alam kekuatan roh adalah terobosan organik, ditambah tidak ada waktu di benua 10.000 keluarga. Saat ini, saya merasa beruntung. Dalam 1 tahun retret, saya hanya setengah langkah terakhir dari tahap tengah Ordo Suci. Jika Tianyan Star Huadan disempurnakan, itu pasti akan menembus. Bahan lain Qin Yichan yakin bahwa selama dia menawarkan harga yang cukup, dia pasti akan segera mendapatkannya. Segera, Qin Yichan tersenyum dan berjalan menuju toko. Penjaga toko, saya. Namun, suaranya tidak jatuh. Tetapi ada ledakan kejutan yang bernyanyi tidak jauh dari sana. Kakak, lihat itu. Apakah itu Tianyan Xinghua Guo? Tanda seru. Pada titik ini, pria itu telah membuka kotak kayu rosewood untuk mengungkapkan buah Tianyan Xinghua. Buahnya penuh dan bedaknya menarik dan berkilau. Penghitungnya bahkan lebih bersinar dan menarik. Dan hari ini Yan Xinghua Guo tidak perlu memperkenalkan terlalu banyak. Asalkan yang tahu cara melihat pasti akan heboh. Setelah mendengar rayuan ini, alis Qin Yichan sedikit mengernyit, berpikir mengapa suara ini sedikit familiar, tapi diam-diam mengira itu buruk, dan benar-benar bertemu dengan pesaing. Diam-diam berpikir, Qin Yichan mendengar langkah kaki di belakangnya, yang paling jelas adalah sepasang kaki batu giok kecil dengan derap yang layak. Qin Yichan menoleh ke belakang untuk melihat dengan tepat dari mana para pesaingnya berasal. Memalingkan kepalanya, Qin Yichan dan pria itu pada saat yang sama menentang kepala keempat pengunjung. Kamu lagi. Pengunjungnya bukan orang lain. Itu adalah Yi Xingyun dan Yi Yanan. Dan ada seorang pemuda tampan yang mengenakan jubah cirus emas ungu. Yi Yanan masih congsam merah menyala, yang menguraikan tubuh yang luwes dan anggun. Tetapi kali ini tidak ada cambuk kulit di tangannya. Tetapi gelang giok yang dibawa paksa oleh para tetua di rumah, terlihat sedikit lebih elegan. Saya belum melihatnya dalam setahun. Yi Yanan tidak banyak berubah. Tetapi jika Anda melihat lebih dekat, Anda dapat melihat bahwa dia sudah berada di Fanghua. Perkembangan tonjolan di sisi atas dan bawah tubuh yang menggemaskan membuat Bloodline semakin populer. Melihat Yi Xingyun lagi, saya tidak tahu apakah itu alasan dipukul oleh seseorang. Ketika saya melihatnya lagi, saya merasa sedikit lebih tenang. Namun, Qin Yichan tidak punya waktu untuk mengagumi kecantikan Yi Yanan. Lagi pula, saya telah melihat sisi biadab wanita ini.
Tetapi mata bintang sedikit redup. Senyum tipis. Yi Nona muda. Kebetulan sekali. Mari kita bertemu lagi. Ketika yang disebut musuh bertemu, mereka sangat cemburu. Bagaimana Yianan bisa marah? Anda harus tahu bahwa terlepas dari kemarahan dan kekuatannya tahun ini, Spirit Power telah memiliki beberapa prototipe Ordo Suci. Tapi, masih gagal menembus kriket itu. Dan dia menghitung semua kemarahan ini di kepala Qin Yichen. Ketika dia bertemu saat ini, wajahnya bisa dibayangkan. Segera, tangan Giok menamparkan pohon willow-nya dan mendengus. Wanita muda ini tidak ingin punya kesempatan bersamamu. Sui Qitian dan yang lainnya mendengar berita itu, dan kebetulan bertabrakan dengan pembangkit tenaga listrik yang menemani Yianan. Kedua belah pihak saling memandang dan Sui Qitian tiba-tiba tertawa. Alasannya adalah tanpa dia. Salah satunya adalah Wei Qian yang dihancurkan dengan keras oleh genangan darah di keluarga Han. Dunia perang sangat luas dan tidak terbatas, tetapi terkadang dunia begitu kecil, dunia begitu pintar. Setelah mengamuk, Yianan bahkan melihat ke arah Qin Yichen, dan kemudian memikirkan sesuatu. Wan Yin berduri, melihat penampilanmu, bahkan jika kamu mendapatkan 7 Kaiyun Divine Flower, sepertinya kamu belum membuat banyak kemajuan tahun ini. Memang, meskipun bunga ilahi 7 warna telah banyak meningkatkan alam kekuatan roh Qin Yichen, itu belum berhasil menembus. Tapi raw begitu, Qin Yichen juga berkata dengan acuh tak acuh, Nona muda Yi telah menerimanya. Di tahun ini, Anda tampaknya hanya membuat sedikit kemajuan. Senyum Yianan membeku dengan ucapan ini, yang merupakan rasa sakit yang tidak bisa dihapus dari hatinya. Seberapa besar celah di Sengji, dia tidak bisa lebih jelas lagi. Namun, memikirkan kerugian yang dideritanya, Yianan menggertakkan giginya. Mengapa kamu ada di sini? Qin Yichen mengangkat bahu. Mengapa Nona muda Yi ada di sini? Dan Qin ini ada di sini. Setelah kata-kata itu berakhir, keduanya melirik Tianyan Xinghua Guo di konter pada saat bersamaan. Wajah cantik Yianan bahkan lebih malu. Kerugian yang sama tidak akan pernah ditanamkan 2 kali di depan orang ini. Terakhir kali kamu beruntung. Tapi hari ini Yan Xinghua Guo, Nona ini sudah siap. Mendengar nada konyol dari kenalan yang akrab ini, Qin Yichen bahkan lebih tersenyum. Tampaknya Nona muda Yi telah lupa apa artinya menjadi yang pertama. Lalu, haruskah aku mengajarimu Qin ini?